Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 menduga Ketua RT bernama Abdul Pasren telah membuat keterangan palsu. Adapun Abdul Pasren merupakan Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina ini terjadi. Hal ini disampaikan politikus Partai Gerindra Deddy Mulyadi saat mendampingi pihak keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Sebelumnya, dalam amar putusan, disebut Pasren mengaku 5 terdakwa, yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan, Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun, menurut Deddy, berdasarkan keterangan para anggota keluarga terpidana, kesaksian Pasren itu tidak benar. Deddy menyebut, keluarga terpidana pembunuhan Vina justru meminta Pasren memberikan kesaksian secara jujur. Atas hal ini, Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, serta kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, pihak keluarga terpidana didampingi Deddy Mulyadi dan tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, menyambangi Bareskrim untuk melaporkan soal ini. Dalam kesempatan yang sama, advokat dari Peradi, Roeli Pangabean mengatakan, kedatangan hari ini dimaksudkan untuk membuat laporan terhadap Pasren. Roeli mengeklaim sudah menyiapkan sejumlah alat bukti hingga saksi. Namun, rinciannya tak disampaikan ke publik. Sikap Eman Sulaiman, Hakim Tunggal Pra-Peradilan tersangka Pegi, bikin kuasa hukum tenang, bahkan tim Pegi itu sampai mengucap hamdalah di persidangan. Seperti diketahui, Pegi menggugat Pra-Peradilan Polda Jabar yang menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Namun pihak Polda Jabar sebagai tergugat justru mangkir, kubu Pegi yang sudah siap dengan berbagai bukti dan menginginkan kepastian hukum pun merasa kecewa. Dia berjanji sidang akan tetap berjalan, walaupun pihak Polda Jabar tidak datang lagi. Sebelum menutup sidang, Eman pun mengutarakan sikapnya di sidang pra-peradilan Pegi itu, ia menyatakan sikap pantang dipengaruhi pihak manapun. Eman juga menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun pada kasus Vina Cirebon itu. Sementara itu, kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani tegas menuding Polda Jabar tak profesional bahkan dinilai sengaja mengulur waktu P21. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J bongkar kebohongan AEP yang mengaku melihat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Ex-Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 sampai 24 November 2009 itu bahkan menyebut jika hakim dan jaksa yang menangani kasus Vina itu ditipu oleh saksi AEP. Menurut Susno 2J, kesaksian AEP tak masuk akal, sebab AEP mengaku bisa melihat wajah para pelaku dalam kegelapan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan, Susno 2J yang merupakan seorang anggota polisi yang pernah menangani berbagai kasus kriminal menyebut kesaksian AEP jelas merupakan kebohongan. Pada tahun 2016 lalu, AEP mengaku sempat menjadi saksi dan pernah dilakukan BAP di Polres Cirebon Kota. Kesaksian AEP itu digunakan oleh penyidik untuk menangkap para pelaku yang kini sudah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim. Susno 2J juga tak habis pikir AEP bisa ingat wajah Pegi Setiawan saat 8 tahun lalu dari jarak 100 meter.
Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku pihaknya tidak dirugikan meski sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda menjadi 1 Juli 2024 lantaran pihak termohon yakni Polda Jabar tidak memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung. Tony mengaku pihaknya tidak dirugikan akibat penundaan sidang tersebut. Ia mengatakan ingin sidang itu segera dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kliennya. Di sisi lain, pihak Pengadilan Negeri Bandung memastikan tak akan lagi menunda sidang pra-peradilan tersebut. Humas PN Bandung, Dali Yusra, memastikan sidang pra-peradilan yang digelar pekan depan akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dali Yusra mengungkap pihaknya tidak mengetahuinya. Fix baru kemudian dibacakan itu, jadi belum kepada pemeriksaan saksi-saksi ataupun bukti-bukti jawab menjawab belum. Jadi hari ini memeriksa kelengkapan administrasi dan pembacaan permohonan bila mana tidak ada perubahan permohonan, tidak ada perbaikan permohonan. Permohonan itu apa? Tadi jelaskan secara detail. Permohonan itu kan permohonan pra-peradilan ya, itu perihalnya itu pra-peradilan. Tentu alasan-alasannya itu klien kami itu kan tidak ada di lokasi saat kejadian. Nah, kemudian DPO juga beda. Nah, putusan pengadilan juga DPO Peggy alias Peron, ya, bukan Peggy Setiawan. Nah, lalu yang paling penting adalah kami mempertanyakan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi yang paling penting, setiap kami baca putusan pra-peradilan seperti putusan peradilan Pak Budi Gunawan, terus kemarin Menkumham, kami baca itu hakim lebih kepada melihat dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap seseorang itu. Itu yang paling penting sebenarnya pra-peradilan. Sesuai dengan dugaannya, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengatakan polisi dalam hal ini, di Reskrimum Polda Jawa Barat, mangkir di sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, pagi. Menurut Susno, berdasarkan pengalamannya, pihak tergugat biasanya ogah hadir di sidang pertama pra-peradilan. Tak hanya di Polri, institusi lainnya turut melakukan hal serupa ketika menjadi pihak tergugat. Lantas publik bertanya-tanya, apakah ini sebuah langkah strategi untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Susno menilai hal itu bisa saja demikian. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak tergugat belum siap dalam menghadapi pra-peradilan. Susno melanjutkan seharusnya Polri tidak perlu melakukan penundaan pra-peradilan jika memang sudah merasa siap dengan alat bukti yang dimilikinya. Mestinya aparat penegak hukum Polri, jaksa, pengacara dan lain-lain termasuk hakim berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan menghukum orang tapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah siapapun juga ya bebaskan karena keadilan sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda Peggy Setiawan Kartini mengaku kecewa berat dengan Polda Jawa Barat yang mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy. Hingga akhirnya sidang itu ditunda menjadi 1 Juli 2024. Kartini meyakini bahwa sang anak tidak bersalah. Ia juga berharap Presiden Joko Widodo turun tangan agar Peggy mendapatkan keadilan. Isak tangis dari Kartini juga tak bisa tertahankan. Kartini meminta untuk tidak dizalimi karena miskin. Selain kepada Jokowi, Kartini juga berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap nasib Peggy. Sama halnya dengan Luciana, adik kandung Peggy yang berurai air mata saat membahas nasib sang kakak. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya lantaran sudah menunggu kebebasan sang kakak. Luciana berharap sidang pra-peradilan Peggy dapat segera terlaksana. Luciana juga yakin kakaknya akan memenangkan pra-peradilan melawan tim hukum Polda Jabar. Kekecewaan tersebut turut dirasakan kuasa hukum Peggy yang sebelumnya telah bersiap menjalani sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan Niko Kili-Kili menduga Polda Jabar sengaja tak hadir dalam sidang pra-peradilan tersebut. Niko juga mengimbau Polda Jabar untuk bertarung secara gentleman dalam sidang tersebut.
Meski sidang pra-peradilan ditunda, Niko tetap optimis Peggy Setiawan akan terbebas dari jeratan kasus Vina Cirebon.